Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Zalfa Nur Salsabila dari kelas 10-5 SMA Negeri 1 Pangandaran. Saya kali ini akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Banten, yang dimana kerajaan ini termasuk kerajaan Islam. Oke guys, jadi kita langsung aja ya ke ceritanya. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang berdiri di Tanah Pasundan. Tempatnya Provinsi Banten, Indonesia. Kerajaan Banten sendiri merupakan salah satu kerajaan yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Sejarah Kerajaan Banten. Sebelum abad 13, wilayah Banten adalah tempat yang sepi dari jalur perdagangan. Pasalnya, Selat Sunda di kala itu bukan termasuk jalur perdagangan. Laut Jawa lah yang memiliki peranan penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Lalu, semenjak penyebaran Islam masuk di wilayah Jawa, Banten mulai agak berarti. Hingga awal abad ke-16, wilayah Banten masih beragama Hindu dan masih menjadi bagian wilayah Pajajaran yang berpusat di Bogor. Bahkan, kerajaan Pajajaran telah melakukan kesepakatan dengan Portugis, sehingga Portugis bisa mendirikan wilayah dagang dan benteng di Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, Sultan Trenggono menugaskan anaknya yang bernama Fathahillah untuk menaklukkan wilayah Pajajaran sekaligus memperluas kerajaan Demak. Alhasil, pasukan Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Dari situlah nama Sunda Kelapa diganti dengan Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Hanya dalam waktu singkat, seluruh kawasan pantai utara dan Jawa Barat berhasil diduduki oleh Fathahillah, sehingga agama Islam bisa menyebar di wilayah Jawa Barat. Dari situlah Fathahillah diberi gelar nama Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1552, ditunjuklah putra Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Banten, sedangkan putra yang lainnya, yakni Pasarean, ditunjuk sebagai raja di Cirebon. Jadi, awalnya kerajaan Banten merupakan wilayah kekuasaan Demak. Namun, setelah tahun 1552, Maulana Hasanuddin melepaskan diri dari bayang-bayang kerajaan Demak dan menjadi kerajaan yang mandiri. Letak kerajaan Banten. Secara geografis, kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kerajaan ini meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagai wilayah di bagian selatan Jawa Barat. Hal ini yang menjadikan kerajaan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati Selat Sunda. Silsilah Kerajaan Banten. Ini adalah raja-raja yang pernah memerintah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja pertama Kerajaan Banten dan anak dari Sunan Gunung Jati. Saat Kerajaan Demak terjadi perebutan kekuasaan,
wilayah Cirebon dan Banten berusaha melepaskan diri, hingga akhirnya Kerajaan Banten menjadi kerajaan yang berdaulat. Sultan Hasanuddin sendiri berkuasa selama 18 tahun dari tahun 1552 sampai dengan 1570 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Banten berhasil menaklukkan wilayah Lampung yang memiliki banyak hasil rempah-rempah. Terlebih lagi, Selat Sunda yang menjadi jalur pelayaran dan perdagangan terkenal. Selama kepemimpinannya juga Bandar Banten berhasil menjadi bandar yang ramai dikunjungi oleh para saudagar dari Gujarat, Venesia, dan Persia. Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi. Kepenguasaannya Kerajaan Banten kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Maulana Yusuf. Yang kedua ada Maulana Yusuf. Raja kedua Kerajaan Banten adalah Maulana Yusuf yang berkuasa dari tahun 1570 hingga 1580. Selama kepemimpinannya, Kerajaan Banten berhasil menundukkan Kerajaan Pajajaran yang berada di Pakuan. Bahkan, beliau berhasil menurunkan Prabu Sedah yang merupakan raja kerajaan Pajajaran. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat Pajajaran yang mengungsi ke gunung. Keturunan rakyat Pajajaran kala itu masih bisa kita lihat sebagai suku Baduy. Yang ketiga ada Maulana Muhammad. Setelah wafatnya Sultan Maulana Yusuf, tahta Kerajaan Banten diduduki oleh anaknya, yakni Sultan Maulana Muhammad. Namun, saat beliau naik tahta masih dalam usia belia, yakni 9 tahun, sehingga tahta kerajaan dipegang oleh Mangkubumi Jaya Negara hingga beliau berusia cukup dewasa, yakni 16 tahun saat pemerintah Sultan Maulana Muhammad. Kerajaan Banten menggempur Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Ki Gendeng Sure. Ki Gendeng Sure sendiri masih keturunan Kesultanan Demak, sehingga Kerajaan Banten juga merupakan keturunan Demak. Yang keempat itu ada Pangeran Ratu. Pangeran Ratu atau dikenal dengan Abdul Mufakir merupakan raja keempat dan pengganti Sultan Maulana Muhammad. Pada saat tahta beliau masih berusia 5 bulan, sehingga kepemerintahan dibantu oleh Mangkubumi Rana Manggala. Pada pemerintahan Pangeran Ratu inilah bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman pertama kali mendarat di Banten pada tanggal 22 Juni 1596. Yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa. Sepeninggalannya Pangeran Ratu, Kerajaan Banten diduduki oleh anaknya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam masa pemerintahan beliau inilah Kerajaan Banten mengalami kemajuan yang pesat. Bahkan Kerajaan Banten menjalin hubungan dengan negara luar seperti Mogul dan Turki. Walau begitu, beliau tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Yang keenam itu ada Sultan Abdul Nasar. Raja terakhir dari Kerajaan Banten adalah Sultan Abdul Nasar. Selama masa pemerintahan, beliau masih bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sayangnya, kekuasaan Belanda semakin kuat. Alhasil, Kerajaan Banten menjadi runtuh. Masa keruntuhan Kerajaan Banten. Masa kemunduran Kerajaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng yang mengalami perselisihan dengan anaknya, yaitu
Haji atas perebutan kekuasaan. Hal ini yang mulai dimanfaatkan oleh VOC. VOC lebih memihak pada Sultan Haji, sehingga Sultan Ageng harus pergi ke arah pedalaman Sunda bersama kedua anaknya, Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Tetapi pada tahun 1963, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia. Dilanjutkan dengan Syekh Yusuf pada 14 Desember dan Pangeran Purbaya yang menyerahkan diri. Atas kemenangannya, Sultan Haji menghadiahkan wilayah Lampung kepada VOC. Setelah wafatnya Sultan Haji, Banten sepenuhnya dikuasai oleh Hindia Belanda, sehingga pengangkatan Sultan harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Akhirnya, Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya dipilih sebagai pengganti Sultan Haji, kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin. Penyerang Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin. Penyerang tersebut terjadi karena Sultan menolak memindahkan ibu kota Banten ke Anyer. Hingga tahun 1813, kerajaan Banten runtuh dan dipegang oleh Inggris. Peninggalan kerajaan Banten. Selama masa kepemimpinan lebih dari 3 abad, kerajaan Banten memiliki beberapa bukti peninggalan yang menjadi kunci sejarah kejayaannya terdahulu, seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu ada Masjid Agung Banten. Masjid ini terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kaseman. Keunikan yang dimilikinya adalah bentuk menara yang mirip seperti mercusuar. Bagian atap masjid mirip pagoda. Pada bagian kanan dan kiri terdapat serambi dan makam Kesultanan Banten dan keluarganya. Yang kedua, ada Istana Keraton Kayubon. Istana ini merupakan tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah. Beliau merupakan ibunda dari Sultan Saifuddin. Yang ketiga, yaitu ada Istana Keraton Surosowan. Istana ini menjadi sentral pemerintahan Kerajaan Banten sekaligus tempat tinggal para Sultan Banten. Yang keempat, yaitu ada Benteng Speldwich. Benteng ini merupakan bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangan laut sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Yang kelima, yaitu Danau Tasikardi. Danau ini merupakan danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu, bara, dan keramik. Yang keenam, yaitu ada Vihara Avalokitesvara. Peninggalan ini merupakan bukti akan keterbukaan Kerajaan Banten dengan seluruh agama. Pada dinding wihara terdapat relief legenda siluman ular putih. Lalu yang terakhir, yaitu ketujuh, ada Meriam Ki Amuk. Meriam ini terletak di dalam benteng Speldwich. Dinamakan demikian karena konon katanya Meriam ini memiliki daya tembakan jauh dan ledakan yang besar. Demikian penjelasan dari saya tentang Kerajaan Banten dan di mana kerajaan ini termasuk ke dalam kerajaan Islam. Saya Reisa Zalfa Nur Salsabila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Sakti Om. Namo Buddhaya. Bye bye.